Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Kita dapat bertemu lagi di pertemuan kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya khidbah, kita akan belajar TOEFL, yaitu tentang tarokib. Tarokib itu istilahnya di dalam TOEFL, kalau dalam TOEFL atau dalam bahasa Inggris itu namanya structure. Baik, di sini ada perintah yang di alif ini adalah akmil mayati bi angsabi kalimah. Jadi di sini perintahnya adalah lengkapi, akmil itu lengkapi mayati pertanyaan-pertanyaan berikut bi angsabi kalimah dengan kalimat atau dengan kata yang cocok. Nah, di sini nanti kita akan bahas sekiranya mungkin 5 soal atau 6 soal, karena ini include atau masuk dalam pembahasan juga, maka kalau terlalu banyak nanti takutnya memakan waktu yang lama. Baik, di sini saya akan mulai dari nomor 1, teman-teman. Baik, sebelumnya mari kita membaca dengan mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an lil gulam al-Arabi. Di sini maknanya adalah qala Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu berkata lil gulam al-Arabi, untuk pemuda asal Arab, nutoh al-baitaini ajmal. Al-baitaini ini 2 rumah. Kenapa al-baitaini? Karena di sini nanti akan ber-i'rab jar. Kemudian ajmal ini isim tafdil yang maknanya lebih bagus dari kata jamilun. Kemudian baitul khalifati am baitul abika. Baitu itu rumah, al-khalifah itu khalifah, am atau baitu abika rumah milik bapakmu. Nah, abika, ka itu untuk kamu laki-laki. Nah, di sini pertanyaannya adalah untuk meletakkan istifham atau kata tanya yang tepat. Nah, di sini kalau kita amati al-baitaini ajmal, maka di sini menanyakan suatu benda yang lebih dari satu. Nah, kita akan bahas dulu yang mulai dari alif. Alif itu pertanyaannya aina. Aina itu di mana? Berarti menanyakan tempat. Kalau kita sambungkan dengan konteks ini nanti menjadi ainal baitaini ajmal. Di mana 2 rumah yang paling bagus? Rumah milik khalifah atau rumah milik bapakmu? Nah, sekiranya ini kalau kita amati kurang cocok gitu ya. Kemudian yang ayu. Ayu itu yang mana? Yang mana biasanya menanyakan tentang benda yang lebih dari 1 gitu ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan lain-lain. Nah, nanti kita sambungkan dulu dengan ayul baitaini ajmal. Yang mana rumah yang paling bagus? 2 rumah, di antara 2 rumah itu mana yang paling bagus gitu ya maksudnya ya. Yang mana rumah yang paling bagus? Baitul khalifati am baitu abika, rumah milik khalifah atau rumah milik bapakmu. Nah, berarti cocok ya. Tapi kita nggak akan berhenti di sini, kita akan cari lagi karena mungkin ada yang lebih cocok lagi. Jim, hal itu apakah? Hal al-baitaini ajmal, apakah 2 rumah itu paling bagus? Nah, pastinya dari sini pun kita sudah bisa mengambil intisari bahwa tidak cocok. Kemudian dal ainama itu dimanapun. Dimanapun 2 rumah itu yang paling bagus. Nah, ini pun juga tidak cocok. Berarti jawabannya paling cocok adalah ba, ayu. Baik, kemudian nomor 2, yaskunna bijiwari baitina ammati nuta yuhibna abi kasiran. Yaskunna di sini bukan yaskunu ya. Kenapa bukan yaskunu? Karena fa'ilnya ammati. Sedangkan ammati ini adalah jamak. Jamak dari apa? Jamak dari ammatun. Ammatun itu bibi. Ya, bibi. Kemudian kalau jamak itu maka fi'ilnya juga ikut jamak gitu ya. Yaskunna. Nah, di sini dia menandakan bahwasanya nun di sini bukan huruf asli dari fi'il mudhari'nya atau dari fi'ilnya, melainkan kunna ini adalah nun ketemu nun, maka disyaddah karena nun ini adalah nun yang jamak niswah. Jamak niswah itu maksudnya jamak untuk banyak perempuan gitu ya.
Bijiwari itu maknanya adalah janiba atau di samping rumah kita, baitina, amati. Jadi sedang tinggal di samping rumah kita beberapa bibiku gitu ya. Nuto yuhibna itu mencintai. Nun di sini dia nun niswah, jamak niswah. Abi kasiron yang mencintai bapakku sangat, yang sangat mencintai bapakku. Kasiron di sini adalah naibul maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu artinya diambil dari fiilnya, tapi di sini diwakilkan gitu ya. Tapi secara makna dia mirip maf'ul mutlak kasiron. Yuhibna abi kasiron. Jadi kalau secara makna sedang tinggal di samping rumah kami bibik-bibikku. Nah, di sini berarti maknanya nanti akan menjadi yang gitu ya. Yang mencintai bapakku, yang sangat mencintai bapakku gitu ya. Nah, sekarang yang di sini berarti dia menggunakan isim mausul. Nah, berarti yang disambungkan itu apanya? Amati. Amati ini adalah banyak perempuan. Nah, kalau kita ingin menggunakan isim mausul untuk jamak banyak perempuan, itu pakainya apa? Apakah allati, allazina atau allataini? Nah, di sini jelas untuk jamak perempuan yang berakal itu pakainya allati. Kenapa bukan allati? Karena kalau allati ini untuk mufrad muannas dan juga jamak perempuan yang tidak berakal. Contohnya kalau al-kutub itu jamak, tapi dia tidak berakal, maka pakainya allati. Nah, kalau allazina ini untuk jamak laki-laki yang berakal. Kenapa kok dibedakan antara jamak laki-laki berakal dan tidak? Karena kalau yang jamak laki-laki yang tidak berakal tuh pakainya allati. Nah, contohnya nanti al-kutub atau al-makatib itu adalah jamak laki-laki yang tidak berakal. Tapi kalau yang berakal nanti pakainya alladzina. Contohnya kayak al-muslimuna alladzina. Kemudian al-mu'minuna alladzina. Kalau al-kutub, al-makatib tetap pakainya allati. Kemudian dal allataini ini untuk musanna yang perempuan. Nah, karena di sini dia bukan musanna tapi jamak, maka pakainya allati. Nah, gitu ya. Berarti yang jawaban yang paling benar adalah alif allati. Taib summa ba'da dzalik al-imra as-salisah syaqara al-muhandisu al-amilataini nutoh ta'malani binasyatin. Syakara itu maknanya adalah bersyukur atau berterima kasih. Al-muhandisu itu maknanya adalah arsitektur gitu ya, atau insinyur, bisa juga ya insinyur. Nah, al-amilatain ini adalah dua pekerja perempuan. Kemudian nutoh ta'malani binasyatin, yang bekerja. Nah, ini maknanya nanti ada yangnya juga ya, karena ini tetap masih dalam satu bab, yaitu membahas tentang bab isim mausul. Nah, ta'malani binasyatin, bekerja dengan nasyat itu giat. Nah, berarti insinyur ini berterima kasih kepada dua pekerja perempuan yang bekerja dengan giat. Nah, yangnya di sini gunanya menyambungkan al-amilatain. Nah, al-amilatain itu kita lihat al-amilatain itu dia mufrad, musanna atau jamak. Nah, jelas di sana adalah musanna. Kenapa? Karena ada tanda ya nun. Gitu ya. Nah, di sini kenapa kok ya nun bukan alif nun? Karena kan tanda musanna biasanya alif nun, karena dia dalam keadaan mangsub atau nasab. Kenapa nasab? Karena dia adalah maf'ul bih, gitu ya. Syakara itu fiilnya, al-muhandisu fa'ilnya, al-amilataini maf'ul bihnya, gitu ya. Nah, berarti isim mausulnya itu harus menyesuaikan dengan keadaan i'rabnya. Kalau keadaan i'rabnya nasab, maka isim mausul juga harus nasab. Nah, isim mausul itu kan dia mabni, bukan mu'rab. Nah, beda. Kenapa beda? Karena di sini musanna. Kalau ada isim mausul yang musanna, maka dia mu'rab. Beda sama isim mausul yang bukan musanna, maka dia mabni. Karena kan hakikatnya al-asma al-mausulah itu semuanya mabni kecuali yang musanna. Nah, berarti di sini yang alif allatani itu sudah benar atau belum? Sudah benar sebenarnya. Dia sama-sama musanna untuk yang muannas. Al-amilatani kan dia isim muannas karena diakhiri sama tak marbutoh gitu ya. Nah, kenapa kok salah? Karena dia masih dalam keadaan rofa, bukan nasab. Adapun
yang mau disambungkan itu adalah al-amilatain. Al-amilatain ini nasab, maka salah. Kemudian ba allazina. Alladzina ini untuk jamak yang mudzakkar kemudian berakal. Sedangkan ini muannas, maka salah. Kemudian jim allataini. Allataini ini adalah isim mausul untuk muannas. Lalu dalam keadaan i'rabnya sudah benar atau belum, cocok atau belum? Sudah. Kenapa? Karena al-amilataini ini juga nasab, kemudian allataini juga dalam keadaan nasab. Berarti yang benar adalah jim. Kenapa yang benar adalah jim? Karena setelahnya dal ini alladzina. Alladzina ini untuk mufrad yang muzakkar. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah jim. Baik. Kemudian setelahnya nomor 4, sa'alal mudarrisu at-tilmiza. Nah, pertanyaannya apa? Nah, di sini maksudnya adalah sa'alal mudarrisu at-tilmiza. Al-mudarris itu para pengajar laki-laki. Sa'ala itu maknanya adalah bertanya. Pengajar lelaki itu bertanya kepada murid. At-tilmiza itu murid laki-laki. Apa pertanyaannya? Alaysa Abu Bakrin as-Siddiq Alaysa Abu Bakrin as-Siddiqu khalifatan. Apakah Abu Bakar ini bukan seorang khalifah gitu ya. Nah, jawabannya apa? Ajabat tilmid. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana menjawab pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya istifhamnya pakai alaysa. Alaysa itu namanya istifham nafi. Nah, apa itu istifham nafi? Istifham nafi itu ketika ada huruf istifham a, kemudian setelahnya itu huruf nafi. Laisa itu huruf nafi. Apa itu huruf nafi? Huruf nafi itu yang menampilkan sesuatu kayak lama, itu nafi semuanya. Nah, kalau ada istifham nafi, maka nanti jawabannya pasti bala. Gitu ya, pasti jawabannya bala, bukan na'am. Nah, kalau la, semuanya la. Jadi kalau jawabannya iya, berarti semuanya pakai bala. Gitu kalau istifham nafi. Tapi kalau cuma istifham saja tanpa nafi, kayak Abu Bakrin as-Siddiqu khalifatan atau hal Abu Bakrin as-Siddiqu khalifatan, nah, jawabannya hanya na'am. Maka jawaban yang paling tepat itu apa? Jelas jawaban yang paling tepat adalah jim. Bala huwa khalifatun. Nah, gitu ya. Baik, kemudian nomor 5, arsalar ra'isu nuto li ishtirakin nadwatil ilmiyat li ishtirakin nadwati al-alamiyati. Arsala itu mengirim, ar-ra'isu itu pemimpin, nuto li ishtirak itu untuk mengikuti, nadwah itu seminar, al-alamiyah itu internasional. Nah, di sini masuknya ke bab adat ma'dud. Baik, dalam bab adat ma'dud itu kita cari di sini membahas tentang apa ini? Tentang bilangan yang alif ini bilangan ini ya, bilangan tarkibi ya, bilangan tarkibi murakkab, adat murakkab. Jadi kalau adat murakkab itu bilangan 11 sampai bilangan 19. Kalau bilangan 1 sampai bilangan 10 itu adat mufrad. Nah, kalau di sini sab'ata asyara daf'atan, apakah sudah benar? Salah. Nah, kenapa salah? Kenapa? Karena kalau di dalam adat ma'dud hitungan 11 sampai 19 itu yang ini kan kalau hitungannya ini sab'ata asyara ini dia adalah adatnya. Kemudian daf'anya ini ma'dudnya. Nah, kalau hitungan 11 sampai 19 yang namanya belasan itu kan asyar ini ya. Itu pasti sama dengan ma'dudnya. Nah, di sini ma'dudnya mu'annas, daf'ah itu mu'annas. Maka harusnya asyarnya juga harus mu'annas. Jadi secara gender atau secara mudzakkar mu'annasnya belasan itu pasti sama gendernya dengan ma'dud. Nah, tetapi di sini pun sudah salah, maka udah pasti ini tereliminasi jawabannya. Bukan benar. Nah, harusnya kalau pengen jawab sab'ata asyar itu harusnya sab'a asyrota daf'atan. Nah, kenapa kok sab'a? Nah, kalau dalam adat ma'dud hitungan 3 sampai 10 itu berlawanan dengan ma'dudnya. Nah, kalau di dalam hitungan belasan itu menjadi 2 ya. Nanti namanya belasan sama satuan itu harus nggak sama kalau dari 3 sampai 10. Tapi kalau 3 sampai 9 ya. Tapi kalau hitungan 11 sampai 12 itu sama-sama mu'annas, atau kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar. Contohnya ahada asyara.
Ahada asyara itu ahadanya mudzakkar, asyaronya juga mudzakkar. Ihda asyrota, ihdanya muannas, asyrotanya juga muannas. Ketika 12 juga sama, isna asyara atau isnata asyrota, sama-sama gendernya sama-sama muannas, gendernya juga sama-sama mudzakkar. Tapi kalau dari 3 sampai 9 itu nanti dia antara belasan sama satuan itu pasti berlawanan. Adapun yang sama itu adalah dari yang belasan asyar ini dengan makdudnya, gitu ya. Jelas yang alif itu salah. Kemudian yang ba, isruna wufud. Nah, untuk hitungan 11 sampai 99 itu namanya makdud itu pasti mufrad. Mufrad kemudian dia nasab. Nah, adapun di sini dia wufud. Wufud ini dia bukan mufrad tapi jamak. Nah, gitu ya. Nah, berarti sudah salah. Nah, berarti ini sudah salah. Kemudian yang selanjutnya jim. Ini pun juga salah. I'rabnya harusnya isrin. Nah, karena kenapa? Karena nanti menjadi maf'ul bih dari arsala. Nah, kalau dia maf'ul harusnya dia nasab. Sedangkan di sini i'rabnya adalah rofa, bukan nasab. Kemudian jim. Asyrota wafdan. Nah, asyrota itu hitungan adat mufrad. Kalau masih adat mufrad, maka makdudnya nanti adalah jamak. Sedangkan di sini adalah mufrad kemudian nasab. Nah, ini salah jelas ya. Kemudian yang dal khamsata asyara wafdan. Nah, di sini adalah hitungan murokab, adat murokab. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan membahas di bab qawaid ya untuk adat makdud ya. Nah, di sini khamsata asyara itu sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena dalam hitungan adat makdud 3 sampai 9 itu pasti berlawanan dengan belasan kalau hitungan 11 sampai 19. Nah, di sini khamsatanya muannas, asyaranya mudzakkar. Adapun nanti untuk bilangan belasannya itu pasti sama dengan makdudnya. Makdudnya apa? Wafdan. Wafdan itu delegasi ya. Nah, wafdan di sini dia adalah mudzakkar. Asyara juga mudzakkar. Maka yang benar adalah yang dal. Baik, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ikuti channel ini. Kalau ada hal-hal yang mungkin masukan silakan di komen di kolom komentar. Baik, jazakumullah khairan katsiran wa nafa'allahu bi ulumihi wa limasakhina fid darin amin. Wa syukran ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.